soal aplikasi Edupa ya. Informasi saja nih saya perhatiin ini ada beberapa teman-teman yang ikut penilaian kemarin di kita soal penetapan formasi yang menjadi kendala oleh sebagian kecil para penghulu yang mau naik jabatan di ada yang bisa login tetapi datanya tidak muncul, maka itu PR kami. Sampaikan nama dan NIK kepada kami, akan kami lakukan syukur alhamdulillah siang ini kami diberi kesempatan untuk mewakili pimpinan dalam forum yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita harapkan dan kita inginkan dan kita cita-citakan dapat terlaksana dengan baik tentunya. Salawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyimak apa yang sudah dihantarkan oleh moderator, saya kira secara regulasi dan secara aplikatif jawabannya singkat. Aplikasi SK ini sudah jalan. Nah, cuman persoalannya yang muncul jalan itu adalah masih ada beberapa wilayah pimpinan di tingkat wilayah yang belum mengerti dan paham tentang bagaimana penggunaan aplikasi Edupa ini. Mengingat komentar yang mengingat dari peserta dan narasumber yang hadir pada hari ini semestinya saya perhatikan dari pihak Menpan dan BKN belum bicara ini. Kalau beliau betul-betul memang belum bicara, saya akan khusus menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi kekinian jabatan fungsional penghulu. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah saat ini aplikasi SIK. Saya bicara secara umum dulu, aplikasi SIK ini sebagaimana lazim yang sudah kita ketahui, isinya ada 3 ya. Ada data penghulu, ada Edupak, dan ada formasi. Ya, kalau data ini banyak, ada data nikah, ada data posisi penghulu di mana, keberadaan penghulu di mana. Nah, data-data itu tersendiri ya. Yang kedua ada data formasi. Data formasi ini menjadi pedoman bagi semua penghulu manakala dalam melakukan usul kenaikan jenjang jabatan. Di aplikasi ini kita sudah buatkan bahwa Pak bisa melihat secara dalam posisi formasi penghulu itu ada di mana. Nah, yang ketiga adalah usul penetapan angka kredit. Usul penetapan angka kredit ini masih banyak catatan dan perubahan. Ya, satu hal yang perlu kami sampaikan soal aplikasi ini secara mendalam deh. Nanti akan saya coba jelaskan satu persatu secara singkat 3 hal ini. Yang pertama soal portofolio yang perlu sampai saat ini ya. Terakhir saya sudah sampaikan data ke pejabat tingkat provinsi, saya Japri, dan Ketua Umum APRI bahwa masih ada 1.168 penghulu yang belum login. Rimbanya kita sudah sebarkan, namanya juga sudah kita sebarkan. Secara tersangka itu sudah ada. Tinggal itikat dari masing-masing pihak untuk melakukan langkah-langkah login. Ada catatan penting yang perlu diingat oleh semua, bahwa aplikasi ini tahun 2023 sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Kenda Pak Kasubdit ini nanti tidak ada lagi yang tidak ada lagi di SIMKah nantinya akan input atau update nama penghulu di aplikasi SIMKah. Ya, ini perlu kami tekankan. Kalau seandainya di SIMKah nanti tidak muncul datanya,
maka dipastikan Bapak-Bapak tidak terlogin dengan SIK. Ketika Bapak-Bapak tidak terlogin dengan SIK, berarti disimpan Bapak-Bapak bermasalah. Nah, 1168 itu saat ini sudah melakukan updating sebanyak 400 sekian sudah terpanggil auranya untuk login, dan sisanya 828 lagi masih di awang-awang sampai detik ini. Jadi ini PR, saya minta betul-betul teman-teman para pengurus APRI menggawangi data yang sudah kami sebar kemarin, dan mohon dibantu agar teman-teman penghulu dapat login melalui aplikasi ini dan tidak bermasalah di kemudian hari di dalam aplikasi SIMKA. Saya kira soal ini ada beberapa masalah yang menyebabkan mereka tidak login. Saya kira saya ulang kembali di forum terhormat ini. Pertama, apabila ada yang tidak bisa login dengan error 500 setiap saat, itu berarti ada data kepegawaiannya yang tidak pas, yang tidak update, atau yang tidak bisa yang tidak bisa tertarik oleh koneksi SIK ini. Dan apabila ada orang yang bisa login tetapi datanya tidak muncul, ini menjadi PR kami. Kalau yang pertama tadi itu PR masing-masing. Ya, biasanya yang sering terjadi masalah itu adalah itu jabatan di Simpak itu masih dipilih kepala KUA. Kalau jabatannya masih dipilih kepala KUA, dipastikan Bapak tidak akan bisa login dengan SIK. Itu akan muncul error 500. Nah, koneksitas SIK dengan Simpak itu harus dipilih jabatannya penghulu, bukan kepala KUA. Nah, itu yang pertama membuat tidak bisa login, yang menjadi PR semua penghulu bagi yang belum login. Nah, ada yang bisa login tetapi datanya tidak muncul, maka itu PR kami. Sampaikan nama dan NIK kepada kami, akan kami lakukan reparasi. Ya, kenapa itu tidak muncul? Kenapa bisa login tapi namanya tidak muncul? Ini ada 2 akun username untuk orang yang bersangkutan. Ketika dia memiliki 2 akun username di Simpak, sementara yang dipilih oleh SIK ini terjadi trouble, itu substansinya. Terjadi trouble, ada 2 user di Simpak, sehingga kita harus bikin verifikasi ulang. Nah, 2 hal ini yang menyebabkan teman-teman terkadang mohon maaf agak terlalu nyinyir mempertanyakan ini. Sebetulnya permasalahannya ada di masing-masing. Itu soal login dengan SIK. Kemudian soal formasi, ya. Formasi ini sampai saat ini sudah kita buatkan di dalam aplikasi ini, bahwa Bapak bisa membaca. Satu hal yang perlu kami ingatkan soal formasi ini adalah, manakala di KUA-nya tidak terdapat formasi, Bapak bisa melihat, mendeteksi secara dini di kabupaten mana atau di KUA mana formasi itu tersedia. Baik itu kenakian pertama ke muda ke madya. Nah, kalau ahli utama itu sudah pasti dipastikan formasinya ada di KUA Ibu Kota Provinsi. Formasi ahli utama ini adalah mengurangi apabila ditempatkan di suatu KUA di KUA Kecamatan Ibu Kota Provinsi, maka itu mengurangi jatah formasi yang ada di KUA itu. Contoh, apabila sebuah KUA formasinya ada 3, kalau 3 di situ terdapat ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, apabila masuk ahli utama ke dalam KUA itu, maka salah satu dari keberadaan penghulu di KUA itu terkurangi. Bisa penghulu pertama, bisa penghulu muda, bisa penghulu ahli madya.
Itu formasi yang kita coba buatkan di dalam aplikasi ini, bahwa Bapak bisa membaca, mengetahui di mana tersedianya formasi ini. Satu hal yang perlu kami sampaikan juga terkait hal ini juga, soal formasi ini apabila berubah peraturan tentang jabatan fungsional ini, maka secara otomatis formasi ini akan berubah. Apa yang menyebabkan berubah? Hari ini berapa sering saya sampaikan bahwa formasi penghulu itu memakai sistem kurva terbalik yang ideal secara regulasi yang dibuat oleh Menpan dan BKN. Itu mestinya formasi jabatan fungsional itu memakai sistem piramid. Hari ini kita sangat banyak kebutuhan formasi ahli media di setiap provinsi. Nah, ini tentu menjadi catatan bagi bapak-bapak semuanya. Mumpung ini bagi penghulu ahli pertama, mumpung masih menggunakan peraturan Menpan nomor 9 tahun 2019, bagi yang sudah di ujung atau yang mau naik ahli media, disegerakan mengajukan usul agar supaya formasinya nanti apabila berubah tugas, maka ada kemungkinan formasi ahli media itu akan sedikit. Ini hanya semacam ini saja catatan bagi bapak-bapak untuk diingat terkait formasi ini. Nah, informasi saja soal penetapan formasi yang menjadi kendala oleh sebagian kecil para penghulu yang mau naik jabatan di tahun 2022 ini, proses usulnya sudah kita sampaikan ke Menpan. Bahkan ini usul ini sudah kita coba lakukan proses dari April tahun 2022. Terakhir informasi di bulan Oktober kemarin, formasi ini tidak beberapa lama lagi akan selesai dilakukan pembahasan oleh Menpan. Insya Allah untuk periode kenaikan pangkat kenaikan jabatan di April 2023 nanti sudah bisa menggunakan penetapan formasi yang dilakukan oleh Menpan. Mudah-mudahan nanti apabila formasi ini sudah disetujui, nanti Bapak-Bapak bisa kami share dan dapat melihat kemana arah mutasi nanti bila formasi ini sudah ditetapkan oleh Menpan. Dan yang terakhir soal aplikasi Edupak, ya. Informasi saja nih, saya perhatiin ini ada beberapa teman-teman yang ikut penilaian kemarin di kita. Kita di tingkat pusat periode Oktober kemarin sudah menggunakan aplikasi Edupak. Dan alhamdulillah ya, provinsi satupun belum dapat melakukan penilaian melalui Edupak. Nah, salah satu catatan kami, ya, kami tidak perlu sampaikan semuanya. Salah satu catatan kami dalam hasil penilaian dengan menggunakan Edupak kemarin adalah merubah proses upload, ya. Yang tadinya kami bisa membuka ruang proses upload link bukti fisik bisa per kegiatan tadinya. Ternyata setelah kita melakukan penilaian di periode Oktober kemarin, maka disimpulkan perlu perubahan proses penguploadan link bukti fisik yang dikirim melalui Edupak. Yang seperti yang Bapak-Bapak lihat ada garis merah, catatan merah di setiap membuka itu, maka mulai dari kemarin dihimbau kepada semua penghulu, uploadan bukti fisik di dalam Edupak dihimbau agar mengupload link folder butir kegiatan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Mengupload link folder butir kegiatan ini bisa dilakukan 3 bulan sekali, bisa setahun sekali, bisa 6 bulan sekali. Tidak mesti dilakukan setiap saat, setiap bulan. Karena yang diupload itu adalah link folder, sehingga tidak menyulitkan bagi bapak-bapak semua penghulu dalam proses penguploadan
dan proses penyimpanan dokumen, bahwa Bapak bisa lakukan setiap saat penyimpanannya, dimasukkan ke dalam foldernya. Nanti sekali 6 bulan atau sekali setahun, folder itu, link foldernya baru Bapak upload di dalam Edupa. Satu manfaat yang dapat diambil dari sini adalah semua kegiatan yang Bapak simpan di dalam folder itu dipastikan tidak akan tercecer karena tersimpan di dalam satu folder. Nah, ini yang telah kami lakukan di periode Oktober kemarin, dan kita langsung eksekusi untuk diubah oleh semua teman-teman. Nah, Bapak-Bapak yang sudah terlanjur mengupload mau menghapus juga silakan, tidak ada masalah. Bapak simpan semuanya di dalam folder, nanti di Desember setelah Bapak dokumenkan, Bapak PDF kan semua butir kegiatan itu, maka silakan diupload nanti di Desember dan segera bisa dilakukan penyampaian atau pengiriman link itu, usul PAK-nya melalui Edupa. Yang kedua, soal aplikasi ini yang perlu kami sampaikan, Bapak-Bapak, terkesan aplikasi sekarang memang belum sempurna, dan bahkan kami menyatakan itu tidak akan pernah sempurna sampai tahun depan. Ini akan terjadi beberapa perubahan, terutama dalam bentuk tampilan, dalam beberapa substansi akan terjadi perubahan. Nah, soal substansi saya akan coba jelaskan sedikit. Akan terjadi perubahan ya. Apabila Perka BKN nomor 11 tahun 2022 itu digunakan di tahun 2023, maka secara otomatis akan terjadi perubahan penilaian. Perka BKN 22 itu menyampaikan bahwa penilaian perilaku kerja dengan kinerja sudah terintegrasi di dalam satu form. Ya, angka kredit ada di dalamnya, perilaku kerja ada di dalamnya. Nah, pemberlakuan Perka BKN nomor 11 tahun 2022 ini yang notabene-nya juga mencabut berlakunya Perka BKN nomor 6 tahun nomor 6 Junto 14. Nah, ini mungkin apabila ada narasumber nanti dari BKN bisa dipertanyakan apakah Perka BKN ini sudah harus diberlakukan di tahun 2023 nanti. Nah, bila mana apa dari penjelasan dari pihak BKN nanti apakah itu harus diberlakukan, sementara kita masih menggunakan penilaian kinerja dengan menggunakan Permenpan 9 itu masih dalam bentuk belum terintegrasi. Nah, ini barangkali ini ada sinkronisasi, nanti bisa Bapak pertanyakan nanti dengan narasumber dari BKN terkait pemberlakuan Perka BKN nomor 11 tahun 2022 itu. Barangkali secara umum ya, tugas kami pada hari ini adalah tinggal mensosialisasikan tata cara penilaian di tingkat provinsi bagi pejabat pembina di tingkat provinsi. Sepanjang pengamatan kami ya, dari 34 provinsi belum ada yang melakukan penilaian melalui Edupa. Nah, mudah-mudahan kalau bisa di tahun ini atau paling lambat di awal tahun depan kami akan lakukan sosialisasi dan BIMTEK kepada pejabat pembina di tingkat provinsi untuk melakukan penilaian. Informasi bagi kita semuanya bahwa di tingkat provinsi itu kita buatkan ada user tim penilai, ada user super admin tim penilai. Jadi super admin ini dipegang oleh Pak Kepala Bidang, beliau yang akan memonitor secara langsung, memverifikasi, bahkan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai itu dipegang oleh beliau. Nah, tim penilai yang kita buatkan usernya sebanyak 10 user,
maka itu dapat diberikan kepada pejabat yang diangkat menjadi tim penilai, baik dari struktural maupun jabatan fungsional atau orang yang dianggap mampu untuk melakukan penilaian. Nah, mungkin satu hal yang perlu diingatkan kepada pejabat di tingkat provinsi bahwa dalam penilaian karya ilmiah, dihimbau agar melibatkan praktisi yang berkompeten di bidangnya. Karena apabila ini dilakukan secara administratif saja sementara substantifnya tidak dilakukan penilaian, ini tentu kurang qualified hasil penilaian dari karya ilmiah itu sendiri. Barangkali 3 hal itu soal aplikasi yang dapat kami sampaikan. Ya, tentu harapan kami ya, yang pertama adalah kami betul minta dikawal oleh Ketua APRI Provinsi, teman-teman penghulu yang belum bisa loading. Saat ini tercatat 828 orang yang belum melakukan login di aplikasi SIK. Saya kira demikian, monggo untuk diskusi selanjutnya dapat kita lakukan. Yang pertama saya akhiri dulu, makasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.